Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulay Putri dengan NPM 24782027 dari kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah jaringan komputer 2. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 9.3.3 tentang HSRP Configuration Grid. Langsung aja kita masuk ke labnya, tapi sebelumnya di sini saya akan membahas HSRP itu apa. Jadi HSRP atau Hot Standby Router Protocol itu merupakan protokol dari Cisco yang berfungsi untuk menjaga koneksi jaringan tetap aktif walaupun router utamanya itu mati. Jadi kalau misalnya dalam satu jaringan biasanya ada 2 router atau lebih yang di-set dalam satu grup. Satu router itu kan biasanya berperan sebagai active router yang dipakai untuk lewat data. Terus ada lagi untuk standby router yang siap otomatis ganti kalau misalnya di router utama itu gagal. Nah, semua perangkat di jaringan cuma tahu satu virtual IP address aja sebagai gateway mereka kan, bukan IP router aslinya. Jadi kalau misalnya router utama mati, maka router cadangan ini bakal langsung ambil alih pakai IP virtual yang sama dan koneksi ke internet tetap jalan tanpa gangguan. Intinya HSRP itu kayak dipakai untuk redundansi jaringan agar koneksi tetap stabil dan tidak terputus walaupun ada router yang bermasalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini topologinya bisa kita lihat di sini ada banyak router, ada internet, ada web server juga. Bisa dilihat di sini skornya masih 0%. Assessment itemsnya masih X semua, belum saya kerjakan sama sekali. Sekarang kita bakal kerjain sampai lab ini jadi 100%. Nah, kita baca dulu tujuannya. Di sini ada objectives atau tujuannya. Jadi pada aktivitas paket tracer kali ini kita bakal mempelajari cara mengkonfigurasi HSRP atau Hot Standby Router Protocol untuk menyediakan perangkat gateway default redundan bagi host di LAN. Setelah mengkonfigurasi HSRP, kita bakal menguji konfigurasi tersebut untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan gateway default redundan jika perangkat gateway saat ini tidak tersedia. Nah, di sini ada poin-poinnya. Konfigurasikan router aktif HSRP, konfigurasikan router siaga HSRP, dan verifikasi operasi dari HSRP. Nah, di sini ada skenario atau background-nya, latar belakang. Jadi, Spanning Tree Protocol menyediakan redundan bebas loop antar switch dalam LAN. Namun, protokol tersebut tidak menyediakan gateway default redundan untuk perangkat pengguna akhir dalam jaringan jika router gateway dia itu mengalami kegagalan. First Hop Redundancy Protocol atau FHRP menyediakan gateway default redundan untuk perangkat akhir tanpa memerlukan konfigurasi pengguna akhir tambahan atau end user tambahan. Dengan menggunakan FHRP, 2 atau lebih router itu dapat berbagi alamat IP virtual dan alamat MAC atau MAC address yang sama dan dapat bertindak sebagai satu router virtual. Host di jaringan dikonfigurasikan dengan alamat IP bersama sebagai gateway default mereka. Dalam aktivitas kali ini, kita bakal mengkonfigurasikan Hot Standby Router Protocol atau HSRP yang merupakan sebuah FHRP. Nah, di sini kita bakal mengkonfigurasi HSRP pada router 1 dan 3 yang berfungsi sebagai gateway default gateway untuk host di LAN 1 dan LAN 2. Saat mengkonfigurasi HSRP, kita bakal membuat gateway virtual yang menggunakan IP default gateway yang sama untuk host di kedua LAN. Jika salah satu router gateway tidak tersedia, router kedua akan mengambil alih menggunakan alamat gateway default yang sama dengan yang digunakan oleh router yang pertama. Karena host di LAN dikonfigurasi dengan alamat IP gateway virtual sebagai default gateway-nya, host nanti bisa mendapatkan kembali konektivitas ke jaringan jarak jauh setelah HSRP mengaktifkan router yang tersedia. Langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Kita bakal lacak atau trace the path
lacak jalur ke server web dari PC A. Kita buka desktop PC A, terus kita buka command prompt PC A, desktop, command prompt ini. Terus kita bakal trace dari PC A ke web server dengan menjalankan perintah tracer dan IP-nya. Nah, IP-nya bisa kita lihat dari addressing table. Langsung aja kita coba tracer 209 titik 165 titik 200 titik 226. Nah, kita coba trace di sini, kita lacak jalurnya. Kurang lebih seperti ini. Sebentar, kita tunggu. Udah selesai. Di sini ada pertanyaan, perangkat apa saja, which device are on the path from PC A to the web server, user the addressing table to determine the device names. Perangkat apa saja yang berada di jalur dari PC A ke web server, gunakan tabel pengamatan untuk menentukan nama perangkat. Di sini ada IP-IP-nya. Sebentar. Ada 1.1, ada 10. Coba kita lihat punyanya siapa. 192.1.11 ini punyanya switch 1. Terus 10.112 itu punya R2 10 ya. Terus 10.100.102 itu punyanya Inet ini. Terus baru dia sampai ke web server. Nah, berarti dia ke arahnya ke mana tadi? Maaf, saya lupa. Ke 11 itu punyanya 192.168.1.1 itu punyanya R1. Berarti dia ke sini. Terus 10.112 itu punyanya R2. Jadi gini, ke S1 ke R1 ke R2. Terus dia ke 10.100 punyanya ke Inet. Terus dia baru ke web server. Jadi arahnya itu kayak gini. Nah, S1, R1, R2, internet. Kurang lebih kayak gitu. Kita lanjut, langkah 3. Amati perilaku jaringan saat R3 itu tidak tersedia. Lalu kita bisa coba pilih alat hapus ini. Kita bakal hapus link antara atau tautan antara R3 dan S3. R3 dan S3. Ini perintahnya R3 dan S3 ini. Lalu buka command prompt di PCB. Jalankan perintah tracer dengan web server sebagai tujuannya. Tracer IP-nya 209.165.200.226.
Kita tunggu sebentar. Bisa kita lihat dia request timeout. Di yang kedua juga dia request timeout. Kita nyoba lihat lalu lintas kalau misalnya dari PCB ke web server itu gimana. Nah, dia request timeout semua hasilnya. Di sini ada pertanyaan, apa hasilnya? What are the results? Jadi hasilnya bisa kita lihat kalau misalnya kita coba lihat lalu lintas dari PCB ke web server, itu dia request timeout. Jadi si perintah tracer itu dia nggak bisa menentukan jalur ke web server karena jalurnya telah rusak. Udah kita ilangin. Nah, kita tambahin lagi, klik the connection, terus copper streak, S3, gigabit ethernet 02, R3, gigabit ethernet 0. Kita coba lagi. Berikutnya kita ke bagian 2, konfigurasi router HSRP aktif dan standby. Di langkah 1, konfigurasi HSRP pada interface LAN G0C1 R1. Tentukan nomor versi protokol HSRP versi terbaru, versinya itu versi 2. Terus kita sambil coba aja, di sini ada perintahnya, ada contoh perintahnya. Di R1 kita langsung aja kita coba interface G0C1 standby version 2. Terus konfigurasikan alamat IP default gateway virtual. Alamat ini tuh harus dikonfigurasi pada semua host yang memerlukan layanan default gateway. Alamat ini menggantikan IP interface fisik router yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada host-host tersebut. Beberapa instance HSRP dapat dikonfigurasi pada satu router. Di sini kita bakal menentukan nomor grup HSRP untuk mengidentifikasi interface virtual antar router dalam satu grup HSRP. Langsung aja kita coba. Di sini udah ada contohnya juga di R1 standby 1 IP-nya 192.168.1.254. Nah, terus berikutnya yang D, tetapkan router aktif untuk grup HSRP. Router inilah nanti yang bakal kita gunain untuk perangkat gateway, kecuali jika router tersebut mengalami kegagalan atau jalur ke router tersebut menjadi tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Nilai defaultnya itu 100. Nilai yang lebih tinggi itu bakal menentukan router mana yang merupakan router aktif. Di sini ada perintahnya. Priority ini. Kita langsung aja coba. Standby 1 priority 150. Kita lanjut yang E. Jika router aktif ingin melanjutkan peran tersebut, saat tersedia kembali, konfigurasi router tersebut untuk mendahului layanan router siaga atau standby router. Router aktif akan mengambil alih peran gateway saat beroperasi kembali. Nah, di sini ada contoh perintahnya juga. Kita tinggal ketik aja standby 1 print
Nah, berapakah? Langsung kita masuk ke langkah 2, konfigurasikan HSRP pada R3. Konfigurasi R3 sebagai standby router, terus ulangi langkah yang tadi, langkah 1B dan 1C yang udah kita lakuin sebelumnya. Langsung aja kita coba di router 3. Interface G0/0. Sebentar. Standar version 2, standby 1, IP-nya 192.168.1.254. Berikutnya kita lanjut ke langkah 3, verifikasi konfigurasi HSRP. Nah, kita bisa cek menggunakan perintah ini, show standby. Kita coba aja. Show standby. Nah, outputnya kayak gini. Berikutnya kita bakal lanjut ke ini, ubah IP default gateway untuk PC A, PC B, dan S1 dan S3. Kita bakal coba di S1 dulu, kita ubah IP default gateway-nya. Jadi 192.168.1.254. Terus di S3 juga and config IP default gateway 192.168.1.254. Berikutnya di PC A, PC B juga kita ubah, kita tutup dulu, kita ke IP configuration. Ini default gateway-nya kita ubah, ujungnya jadi 254. Terus PCB juga kita tutup dulu, IP configuration ujungnya kita ubah 254. Nah, bisa kita lihat di sini skor kita udah 100%. Kita cek assessment item saya juga udah checklist semua. Jadi kita tadi itu udah mencoba melakukan HSRP. Kita tentuin mana router yang aktif, mana router yang standby. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.